Ayam dari Mbah Kramat Tukul ini tidak pernah mengalami kekalahan, Mas. Iya. Sama sekali tidak mengalami kekalahan. Kok bisa tidak pernah kalah gitu? Nah, itu ya, Mas. Seketika itu saya tuh penasaran, langsung datangi anak saya, mana ayamnya? Udah masuk, Pak, udah masuk bawah pohon ini. Menakutkan. Kurang lebih berapa ini ya? 5 Sumurnya meter lebar. Ya Allah. 5 meter persegi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Karto Laksono Somad. Nah, kali ini saya akan mengeksplor sebuah tempat makam, di mana makam tersebut bernama Bujuk Tukul atau Kramat Tukul, begitu ya. Sejarahnya Bujuk Kramat Tukul ini berhubungan dengan Danau Ranuk Lindungan, teman-teman ya. Seperti apa kandungan mistisnya yang terkenal di masyarakat sekitar, itu terkenal angker dan mistisnya sangat kuat. Mari ikuti perjalanan kami bersama Mas Ali sebagai narasumber. Di sini saya ditemani oleh Mas Den Vlog dan juga Mas Indah Channel TV. Di wilayah ini Jawa Timur ya, kabupatennya Pasuruan, desanya Desa Dangdang Gendis, Dusun Sabak itu ya. Sabak ke selatannya memasuki ke alas tebu, teman-teman ya. Jalannya lumayan seram. Wow, jalannya sangat seram. Jalan setapak lewat di tengah-tengah kebun tebu. Wey, seru sekali. Ini adalah perjalanan yang sangat seru menuju Kramat Tukul yang ada di daerah Jawa Timur. Kramat Tukul, seperti apa makamnya, yuk kita ikuti bersama-sama. Semoga video saya kali ini menghibur teman-teman yang ada di luar sana ya. Bagi yang sudah menonton video saya, semoga diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemajuan di dalam 2024 ini. Nah, ini sudah sampai tempatnya, teman-teman ya. Nah, ini Mas ya, ini kita sudah sampai di punden desa, tepatnya di Dusun Sabak, Mas ya. Ya, Desanya Desa Dangdang Gendis, Kecamatan Uling. ya. Kan di sini ada 3 makam begitu ya. Betul. Yang dimaksud dengan makam Mbah Kramat Tukul itu yang mana, Mas? Kalau menurut penuturan warga daerah sini, Mas ya, yang disampaikan oleh warga ini, Mas. Ini yang sebelah yang timur. sebelah kiri lah, Ya, dari yang yang di sebelah timur. Terus yang yang ini kalau sebelah penuturan warga ini istri beserta anaknya. istri Beserta anaknya. Kalau dulu Mas ya, kalau ada rokat desa itu ya, apa itu namanya, selamatan desa, ini mesti Mas, mesti ada selamatan di sini Mas. Sudah jadi adat istiadat warga desa Dangdang Gendis. Makam ini Mas, kalau menurut penuturan warga ya Mas, ada sejarahnya Mas. Dulu itu Mbah Kramat Tukul itu punya seekor ayam. Pada waktu itu ayam Mbah Kramat Tukul itu ayam aduan Mas, ayam aduan. Dan di saat itu juga ayam dari Mbah Kramat Tukul ini tidak pernah mengalami kekalahan Mas. Iya. Sama sekali tidak mengalami kekalahan. Kok bisa tidak pernah kalah gitu? Nah, itu ya Mas ya. Kalau menurut penuturan para sepuh desa Mas ya, sebab ayamnya Mbah Kramat Tukul tidak pernah kalah itu, ayamnya Mbah Kramat Tukul itu bukan ayam biasa Mas. Apa? Kalau penuturan warga itu ayam jadi-jadian lah, ayam jelmaan lah, begitu ya. jelmaan dari sebuah kayu yang oleh masyarakat lokal itu bahasanya disebut gending. Gending. Itu alat apa itu? Alat untuk memecah kayu lah, istilahnya Membelah. orang membelah bambu
Kan biasanya ada golok yang Iya. ditancapkan lalu dipukul. Ah, Oh, alat pukulannya ini loh yang disebut gandhi. Kayu gitu loh. iya. Itu. Jadi kalau mau diadu, gending ini sendiri bisa langsung berwujud ayam. Oh, seketika berubah Seketika menjadi berwujud ayam tanpa sepengetahuan lawan yang punya ayam musuh itu loh, Mas. Itu. Tapi kalau Mbah sendiri tahu sebenarnya ya. Ya pastinya tahu lah, Mas. Ya. Pastinya tahu. Cuma lawan-lawannya itu kan nggak tahu kalau ayam itu sendiri sebenarnya jelmaan dari gending itu sendiri, Mas. Nah, sampai suatu ketika dari pihak musuh tersebut karena merasa penasarannya itu sebabnya kan kenapa sih ayam kita itu kok gak pernah menang gitu loh, melawan ayamnya Mbah Kramat Tukul itu. Betul. Nah, karena jadi penasaran tanpa sepengetahuan Mbah Kramat Tukul, akhirnya pihak musuh tersebut melakukan penyelidikan. Datanglah musuh tersebut ke rumah Mbah Kramat Tukul. Di saat Mbah Kramat Tukul nggak ada, yang ada itu kalau penuturan warga ya, yang ada itu hanya anaknya. Jadi dari pihak musuh itu tanya sama anaknya, "Duk, entah itu anaknya perempuan apalagi ya kurang paham ya. Nah, ayamnya bapak kamu itu ditaruh di mana?" Lah, sang anak tadi heran, Mas, karena rumangsanya itu tadi bapak Mbah Kramat Tukul ini sendiri gak punya ayam. Lah, bapak ini gak punya ayam, kata siapa punya ayam? Wong nyatanya gitu ya. memang gak ada. Heran juga, Mas. Iya. Kaget bahkan ya. Kaget. Akhirnya loh, kok bisa nggak punya ayam? Soalnya apa ya? Bapakmu itu sudah sering mengadu ayam sama saya. Kok bisa bapak ini nggak punya ayam? Nggak punya. Biasanya bapak itu kalau mau ngadu ayam itu bawa ini, yaitu tadi gending itu gending tadi itu yang dibawa, tunjukkan gitu. ditunjukkan. Lah, kok bisa gending jadi ayam gitu loh? Entah kisah selanjutnya itu seperti apa, saya kurang paham, Mas. Betul. Kurang paham. Cuma cerita yang beredar dari masyarakat Dangdang ini itu sendiri, kenyataannya itu memang seperti ini Cerita ceritanya. turun temurun. Nah, cerita turun temurun. Berarti ini kalau mengutip dari kisahnya Panji Laras ini Ada mirip kemiripan kan? mirip dengan cerita Panji Laras yang mempunyai ayam jago, Ayam Yang jago. tidak tak pernah terkalahkan. gitu. Cuman perbedaannya kalau Panji Laras kalau nggak salah itu ayamnya itu memang asli ayam dan ya. ayam gitu ya. Cuman memang punya kesaktian begitu ya. Sedangkan ayam yang dimiliki oleh Mbah Kramat Tukul ini adalah sebuah jelmaan dari kayu dari kayu. yang dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan Gending. gending. Ini loh, Mas ya. Dulu saya sendiri beserta istri saya juga anak saya itu pernah mengalami kejadian aneh di sini, Mas. Pengalaman anehnya seperti apa? Pengalaman anehnya seperti ini ya. Dulu waktu pas musim tebang selesai, Mas ya. Ini daerah sini. Di sini ini dulu ada kayu pohon yang namanya itu kayu jaran, Mas. Iya. Inilah. Ini kan oleh warga, entah siapa yang nebang saya kurang tahu ya. Ini bekas dari pohon tersebut, Mas. Terus pohonnya itu ditebang atau mati sendiri? Setahu saya ditebang, Mas. Entah digunakan untuk apa saya kurang paham ya. Ya. Besar kayunya itu, Mas. Waktu itu kalau nggak salah itu pas malam Jumat ya, entah Jumat apa saya kurang tahu, Mas. Ini dulu pas setelah musim tebang selesai itu nyemi kembali nih, Mas. Pohon tebu ini bersemi kembali, akhirnya setinggi lutut lah. Nah, waktu itu saya sendiri kan ternak sapi waktu itu nggak punya pakan, Mas. Saya inisiatif pergi ke sini untuk mencari rumput tebu maksudnya. bukan rumput tebunya, Mas. Oh, asli rumputnya. Asli rumput di sela-sela tanaman tebu kayak gini. Betul. Nah, pas malam Jumat itu perkiraan jam berapa ya? Jam 5 sore lah, hampir maghrib gitu, Mas. Terpaksa sih karena nggak punya pakan. Akhirnya saya inisiatif pergi ke sini sama saya sama istri saya sama anak saya. Anak saya itu waktu itu perkiraan umur 3 sampai 4 tahun lah, Mas. Masih balita lah. Iya. Nah, setelah itu
tidak lama dari situ saya berada di daerah sini mas, sekitar sini. Sini ini ada kayu jaran yang sangat besar. Saya nyabik rumputnya di sini. Waktu itu anak saya itu kayak ngejar sesuatu. Nah, terus anak saya itu dalam keadaan yang ngomongnya masih belum sempurna. Cuma saya paham apa yang dibicarakan anak saya itu. Bilangnya anak saya itu lari-larian lagi ngejar ayam. Lari-larian lagi ngejar ayam Di sekitar ini. di sekitar sini mas. Sini itu ada Di pohon, dekatnya pohon kayu jaran ini. kayu ya? jaran yang sangat besar itu. Nah, lalu saya sama istri saya penasaran, bilang sama anak, lagi ngejar apa le? Itu saya dengan nada bicara yang kurang sempurna karena masih balita, dia bilangnya lagi ngejar ayam. Ayam apa? Ayam putih. Iya iya iya. Seketika itu saya tuh penasaran, langsung datangi anak saya, mana ayamnya? Udah masuk pak, udah masuk bawah pohon ini. Oh, masuk di kayu Di jaran titik kayu ini ya jaran. Kang ya. Di titik bawah ini. ya. Titik ini ya. Nah, setelah itu saya cari lumpur lagi, tidak begitu menghiraukan anak saya lagi karena nyatanya yang dikejar itu nggak ada. Oh, Mas di waktu anak Mas itu mengejar sesuatu katakanlah begitu ya. Itu gak melihat apa yang dikejar. Saya sendiri nggak melihat mas. Istri Mas juga gak melihat. Juga nggak melihat. Yang melihat Cuma anak saya yang Anaknya masih Mas balita itu. Iya iya. Sampai-sampai istri saya sendiri ketakutan. Nah, Itu terjadinya siang atau sore? sore perkiraan jam 5 menjelang maghrib lah gitu. Oke, terus Nah, setelah itu anak saya menunggui pohon yang tempat masuk ayam tadi ya, menunggui tempat ayam masuk di bawah pohon tadi, nunggunya duduk sambil gini mas. Kayak memang bener-bener menunggu sesuatu gitu ya. Karena nah dari situ setelah itu ayamnya itu katanya keluar lagi lah pak, keluar lagi ayamnya dikejar lagi gitu, sampai berulang sampai 3 kali itu mas. Lalu karena istri saya itu ketakutan, akhirnya ngajak pulang. Udah pulang aja, saya takut di sini. Itu loh anaknya ngejar ayam, nyatanya ayamnya nggak ada, bilangnya gitu. Ya wes, ayo pulang daripada terjadi sesuatu mas. Kita orang awam kan mana tahu hal yang kayak gitu. Istri Mas itu mengajak pulang karena tahu bahwa di sini itu angker begitu. Ya, dikenalnya masyarakat sini kan tempat angker mas. Maksudnya bukan angker-angker yang jahat lah istilahnya, auranya itu bukan aura jahat di sini itu mas, auranya itu aura positif. Cuma karena manusia awam takutnya sendiri kan gitu mas. apakah mungkin ayam yang nampak atau muncul di hadapan anaknya Mas itu jelmaan dari ayam milik Mbah Kramat Tukul? Ya, kalau melihat lokasi ya, lokasi kejadiannya itu tepat berada di lokasi di sekitar makamnya Mbah Buyut itu. Bisa jadi mas, bisa jadi begitu. Mungkin kalau ada orang yang mampu bertirakat atau bertapa di lokasi ini, kemungkinan bisa dikasih bisa dikasih ayam itu Mas Den. Iya, bisa jadi ayamnya seperti itu itu. warnanya itu putih. Kalau menurut penglihatan anak saya itu ya, warnanya putih, terus jago mas. Oh, posisinya ayam jago. Ayam jago, cuma warnanya putih. Iya, iya. Ya, kalau mengutip dari kisah tadi, memang yang nampak itu kan seakan-akan itu milik Mbah Kramat Tukul gitu Iya, kan ya. soalnya kan ada di pekarangan atau ada di lokasi makam Kramat Tukul. Ya sampean tahu sendiri mas, jarak pohon ini dengan makomnya Mbah Kramat Tukul itu cuma 2 meter. 2 meter lah, gak jauh. Dan kayu jaran ini sendiri memang besar mas. Waktu itu memang besar sekali. Saya juga meyakini bahwa itu jelmaan dari ayamnya dari Mbah Kramat Tukul, Mas Ali. Terus ini kan makam cuma 3 ya. Berarti ini makam bukan makam umum ya. Bukan makam umum, yang Terus jelas bukan mohon makam maaf ya, untuk tanahnya sendiri, tanah wakaf atau bagaimana? Ini masuk tanah desa mas. Masuk tanah desa. Masuk tanah desa, istilahnya kalau orang sini bilang itu pecaton, ada yang bilang kongsen. Termasuk begitu. ini kebun tebu Kebun ini. tebu ini juga konsen, harus juga pecaton. Masuk wilayah dikelola Tanah oleh desa. Pak Lurah Perangkat, begitu ya, dikelola oleh ya. perangkat. Setiap perangkat kan mas punya Punya pecaton, konsep, ya. punya konsep. Iya.
punya lahan untuk dikelola, digarap, gitu ya. dikelola. Dan rata-rata semuanya itu ditanami tebu, Mas. Ini pengalaman Emas tadi ya, Hmm. termasuk pengalaman anaknya Emas yang bertemu dengan seekor ayam jago. Betul. Terus dari warga setempat pasti ada cerita lain atau kejadian aneh atau kejadian mistis yang ada di lokasi makam Mbah Kramat Tukul ini. Kalau menurut Informasi penelitian dari warga, warga, pasti kan ada cerita warga itu bercerita apa, pengalaman apa, gitu. selebihnya dari itu saya kurang paham, Mas. Cuma sepengetahuan saya itu masih banyak beberapa warga, entah itu dari warga lokal atau dari Di luar daerah. tetangga desa lah istilahnya, itu masih banyak yang nyekar ke sini karena mendapat apa itu istilahnya, Wangsit. wasilah lah. Wasilah. Mbah Kramat Tukul ini menjadi wasilah dari kesembuhan-kesembuhan mereka. Oh, Itu lantaran banyak. begitu. Lantaran. Seperti apa itu? Orang Ya. sakit terus Iya, gimana? orang sakit itu terus ziarahnya ke sini akhirnya mendapat kesembuhan, entah itu mendapat petunjuk apa dari Allah. Setelah dari sini saya kurang tahu, cuma masih banyak lah, Mas. Warga-warga dari desa sini juga ada, dari tetangga desa juga ada, itu masih ada, Mas. Itu melakukannya gimana, Mas? Apa yang posisi beliau yang sakit itu ke sini atau saudaranya yang ke sini? Ya, ada yang sakit juga ke Langsung sini. ke sini gitu. langsung dalam ke keadaan sini. sakit ke sini gitu. Ada juga yang saudaranya gitu, Mas. Ada juga yang mungkin ya ada yang mendapat wangsit, kamu itu bisa sembuh kalau berziarah ke sini itu. Maksudnya itu bukan kesembuhannya datangnya dari Mbah Kramat Tukul, Mas ya. Cuma Mbah Kramat Tukul sendiri menjadi wasilah, menjadi perantara atas kesembuhan orang yang sakit tersebut. Iya, Gitu. betul. Kalau kesembuhan itu Nyatanya memang datangnya dari Allah. yang Maha Kuasa atau dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Ini hanyalah sebuah lantaran atau wasilah begitu. Cerita mistis yang lain ya saya gak ada, Mas. Mungkin dari kalau ada narasumber lain yang lebih tahu, istilahnya secara umur lebih sepuh, mungkin dia itu memiliki memiliki informasi yang lebih dari Mbah Kramat Tukul tersebut. Untuk saya pribadi yang saya tahu cuma itu, Mas. Terus lokasi ini belum dikasih payon atau belum dibangun, ada rencana untuk dibangun nggak lokasi makam ini? Dulu ini, Mas ya, ini dulu cuma tanah biasa. Ini ada yang bangun. Namanya yang bangun ini kalau nggak salah ya, Beksu. Yang namanya yang Buksu, bangun. begitu ya? Buksu. Itu perangkat desa kah atau warga desa? Warga daerah sini, Mas. Cuma mungkin karena merasa prihatin dengan keadaan makamnya Mbah Kramat Tukul yang terbengkalai. Dari pihak desa sendiri tidak ada rencana untuk membangun lokasi makam Kramat ini. Untuk sementara ini nggak ada ya, Mas ya. Tidak ada informasi. Nggak ada untuk- informasi. Kang, kita kan tadi berlima ya, kesini berlima, dan ini ada salah satu teman kita, Mas Arif, Ya Allah. menemukan sebuah Sini Kang, sini Mas, maju Mas. Menemukan bulu ayam ya? bulu. Ini merinding saya. Ini salah satu bukti Menemukan nyata bulu ya. ayam di makam Pujuk Kramat Ini Tukul ya? Tadi menemukannya di mana Mas? Di sebelah, Menemukannya di tepatnya di mana? Coba pegang. Maesan yang sebelah Berada di- selatan. Tepat di mana? Di mana, Tepat Kang? posisinya? Oh, nemu di sana. Kelihatan di sini. Ya. Masya Allah. Nah, ini Nemunya di jauh sini, dari teman-teman. Pemukiman warga. pemukiman warga. Ini kira-kira ada 200 meter kalau dari sini Mas ya. Itulah, Mas. Kurang lebih 200 meter dari lokasi makam ke rumah warga. Ini ada bulu ayam ya. Wah, kok unik ini Mas Den ini Mas Den. Ini jelas Kang, jelas. Ini kalau dibawa bulu. pulang ya buat kenang-kenangan gitu atau dipercaya apa gitu oleh warga. Dibawa pulang saja. Siapa Dibawa tahu nanti sebagai kita kenang-kenangan ya. Punya bisa digunakan petunjuk apa gitu gitu. ya. Iya, bisa digunakan apa atau apa gitu. Oke. Sangat jelas Ada apa, sekali. Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Nah ini Mas Den, Itu ada kulit telur. ada telur. Ada kulit telur teman-teman ya. Telur apa ini? Masa telur Coba. ayam? Diambil Mas Masa Ali. telurnya ayam ini? Pakai alat Kang, kayak bau Kang. Tolong Mas, ada cotek Mas. Ah, tuh teman-teman. Ada telur di Sebentar Kang, dalam sebentar Kang. maesan ini. Nah ini.
Lah, ini telur telur Iya, burung dara ya. tinggal kulitnya udah. Telur burung dara. Nggak tahu ini burung apa Karena atau kecil. ayam atau burung, nggak tahu kita. Kalau perkiraan saya seperti burung dara, karena kadang ada burung dara yang itulah merpati itu loh, Iya iya. yang hidup liar gitu. Menakutkan. Kurang lebih berapa ini ya? 5 Sumurnya meter. lebar. Ya Allah. 5 meter persegi. Kedalamannya Ya Allah. Ini Itu airnya masih ada, masih bisa dipakai itu air. oh itu. inilah sumurnya teman-teman ya. Sedot gitu ya. Coba kita Sumur yang pernah ditemukan Banyak ikannya, Mas. Banyak ikan lesung dan nuranya arca itu teman-teman ya. kok banyak ikannya? Dari mana kan? ini. Ya mungkin dikasih masih. Oh, sengaja Awas, hati-hati. dipasangin gitu ya. Ini udah longsor semua. Iya, rawan ini kan. Takut longsor, hati-hati rek. Nggak usah Hati-hati, Rek. terlalu dekat kan. Ada ikannya ini. Nah, itu masih banyak. Ada ikannya kata Mas Ali. Kurang tahu lah, Mas. Awas. Dulu ini penuh Mas sama air, Mas. Ini kalau kedalamannya kurang lebih 4 meter. 4 ya. Iya, 4 meteran. meteran lah. Itu masih banyak ikan yang besar-besar itu. Ikan apa itu kira-kira Mas Ali? Ya, semacam ikan, Lemar ya. iya, Ikan wader. Ikan lemah, wader. Ada mujairnya juga, Mas. Ini masih dipakai oleh warga. Masih dipakai, masih Iya, disedot sama gimana desa. cerita? Oh, disedot pakai sumur ini. desel itu ya. Coba kita mundur dulu. Nah, di sini Mas. Di sini aja kan. Nah, sini. Jangan terlalu dekat. Yang pernah Sawah ditemukan lesung itu di mana letaknya Mas? Ya daerah sini lah, Mas. Ini kan dulunya itu sumur kuno. Cuma diperbesar maunya itu supaya airnya itu gak kalah waktu disedot sama desa. Airnya diperbesar Iya iya iya. untuk irigasi ladang daerah sini, irigasi tebu lah, Mas. Kebun tebu. Kebun tebu. Waktu penggalian, menurut informasi warga itu di dalam sumur kuno tersebut ditemukan ada arca, lalu lesung, dan juga masih banyak temuan-temuan benda kuno lainnya Di lokasi sumur. Di Apa lokasi di pinggirnya sumur? di dalam sumurnya. Di Mas. dalam Di sumurnya. dalam sumurnya. Kemungkinan zaman dulu jatuh begitu ya. Apakah apa sengaja sengaja ditumpuk di sumur itu atau bagaimana gitu ya? Ya, bisa jadi seperti itu, Mas. Iya 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 iya. Terus temuannya yang menemukan arca itu siapa? Terus barang temuannya itu kemana? Yang jelas kalau yang menemukan itu ya, Mas, mungkin warga sini yang ikut menggali Menggali. sumur tersebut. Cuma temuannya tersebut sekarang itu ada di siapa, itu saya kurang paham, Mas. Oke. Apakah diambil oleh pihak purbakala Iya. Mungkin bisa jadi, Mas. atau disimpan pribadi oleh warga atau siapa yang menemukan itu? Soal itu saya kurang paham, Mas. Itu kira-kira tahun berapa perbaikan sumur ini? Kurang paham, Mas, saya. Tahun berapanya itu saya kurang paham. Soalnya saya sendiri kan masih terhitung masih anak muda, Mas. Iya betul. Cuma saya bisa menjelaskan yang saya tahu dari warga, Mas. Informasi dari warga. Sesepuh desa begitu ya. Cerita turun temurun atau informasi turun temurun begitu ya. Ini sangat luas dan lebar begitu ya. Kurang lebih 5 meter persegi dan kedalamannya sekitar 4 meter kedalamannya. Sebenarnya kalau lihat dari kondisinya, Mas, ya miris, Mas, ya. Sebenarnya ini kan peninggalan Iya, yang peninggalan. seharusnya dirawat. Tidak ada penghalang atau pembatas begitu. Ini tidak bahaya atau pernah ada warga yang jatuh sini atau bagaimana? Gak ada, Mas. Kalau dia dari kondisinya, Mas, sampean tahu sendiri. Sebenarnya ini dulu ada penghalangnya, Mas. Itu kan tembok. Oh, tembok bangunan gitu ya. Dulu ini Itu baru ya, termasuk baru lah. termasuk baru. Cuma longsor karena mungkin nggak kerawat itu tadi. Ini bekas bangunan ini ya. Dindingnya ya. Ini, Mas, airnya walaupun ditarik sama mesin Disedot. atau empat gak kalah, Mas. Meskipun disedot Ah. gitu ya. Pakai sibel atau Pakai diesel, pakai mesin diesel. diesel itu nggak kalah walaupun sampai diesel 4 gak kalah. ini lokasi ini ada cerita mistis atau apa? Pernah dengar lokasi ini terkenal angker apa tidak, Mas? Kalau oleh warga sini sebenarnya tempat ini dulu dikeramatkan, Mas.
Yaitu tadi setiap ada selamatan desa, selain tempat Mbah Kramat Tukul itu tadi, di sini juga diadakan ritual, Mas. Diberikan sesajen gitu ya. Ada sesajen ritual waktu acara ruat desa itu. Berarti kalau ada sumur, diperkirakan di zaman itu ini ada pemukiman ya. Bisa jadi, Mungkin. Mas. Kalau Ada dilihat pemukiman. dari sumur kan memang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Betul. Sedangkan kalau menurut cerita warga dan Mas Ali, sumur ini adalah sumur kuno. Sumur Cuman dilebar ya, diperlebar Diperlebar karena untuk- tujuannya itu supaya air tidak kalah begitu ya. betul, Mas. Tanpa sengaja di saat renovasi penggalian itu ditemukan sebuah arca dan lesung Betul. di dalam sumur Di dalam itu. sumur. Awas Mas, jangan ke situ takut longsor. Apakah di sini nggak pernah ada kejadian orang kecebur atau gimana begitu, Mas Ali? Gak dengar saya, Mas. Mungkin kalau sepuh-sepuh yang lain ada mungkin cerita-cerita tentang korban yang tercebur, mungkin ada. Cuma saya sendiri nggak pernah tahu, Mas. Iya. Ya, itulah tadi cerita dari Mas Ali tentang yang ada di sumur ini, teman-teman ya. Dulunya sumur ini kecil, namun digali oleh warga untuk sebagai irigasi pengairan kebun tebu. Karena digali, saat ini sudah menjadi melebar. Di sini, di waktu penggalian pernah ditemukan arca dan juga lesung, begitu kata informasinya Mas Ali tadi. Namun entah kemana penemuannya, apakah diambil purbakala atau bagaimana, kita sama-sama gak tahu. Ya, itulah cerita dari warga sekitar, termasuk Mas Ali yang menjadi narasumber kami. Baik teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya. Semoga teman-teman yang ada di luar sana terhibur dan menghibur begitu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman yang ada di sana diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan juga panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.